Industri smartphone murah harga 2 jutaan semakin kompetitif. Nyatanya HP terbaru harga 2 jutaan tetap saja masih rutin dirilis dan selalu ditunggu-tunggu pengguna tanah air. Tercatat, sepanjang tahun 2022 saja sudah ada kurang lebih 20 model HP terbaru harga 2 jutaan yang dirilis di Indonesia dari berbagai merek smartphone terbaik tanah air. Nah, untuk kalian yang berencana untuk membeli HP keluaran terbaru harga 2 jutaan, berikut kami sajikan daftar HP terbaru dan terbaik harga 2 jutaan di bulan ini lengkap dengan harga dan spesifikasinya. Jika membutuhkan HP berjaringan 4G di rentang harga 2 jutaan yang performanya dahsyat, Infinix Hot 20S akan menjadi opsi daily driver yang layak dipertimbangkan. Berbeda dengan Infinix Hot 20 reguler, varian S ini hadir dengan chipset Helio G96 yang jauh lebih bertenaga. Sebagai perbandingan, Helio G85 meraih skor Antutu sebesar 237 ribuan, sedangkan Helio G99 meraih 323 ribuan. Dengan SoC yang lebih gahar, Infinix Hot 20S pun kini dapat lebih lancar memainkan Genshin Impact pada pengaturan lowes. Infinix Hot 20S juga merupakan satu dari segelintir HP 2 jutaan yang sudah tawarkan RAM 8GB, disandingkan dengan memori internal 128GB. Multitasking pun jadi jauh lebih gesit dan lancar. Sempat menjadi brand yang jarang hadirkan varian 5G ke Indonesia, kini Infinix justru bawakan 5G ke seri Hot yang menyongsong segmen harga 2 jutaan. Adalah Infinix Hot 25G, smartphone seharga rilis 2,5 juta yang dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 810 berfabrikasi 6 nanometer. Perangkat ini bisa dianggap sebuah all-rounder yang unggul di segala sisi. Dengan panel IPS LCD, HP ini sanggup mencapai kecerahan hingga 500 nits serta miliki refresh rate 120 Hz. Sisi kameranya telah didukung oleh resolusi tinggi 50 megapiksel yang gunakan teknologi quad Bayer, hasilkan jepretan oke dengan detail dan pencahayaan yang mantap. Tampaknya ini didukung juga oleh ISP MediaTek yang jempolan. Infinix Note 12 punya penampilan yang mirip dengan versi VIP-nya. Kebetulan keduanya memang sama-sama berdesain elegan. Meski begitu, susunan kamera belakang kedua ponsel berbeda. Dukungan refresh rate tinggi, pengisian cepat 120 Watt, dan kamera ultrawide juga belum ada di HP ini. Berbagai alasan itulah yang mendasari mengapa Infinix Note 12 lebih murah ketimbang versi VIP-nya. Kendati demikian, ponsel ini masih tetap menarik untuk dimiliki. Pasalnya, Infinix Note 12 memiliki performa gaming yang mantap lantaran memakai SoC tangguh MediaTek Helio G96. HP ini juga nyaman dipakai menonton film. Kombinasi tampilan khas AMOLED dan speaker stereo dapat menciptakan suasana yang mendalam. Tertarik meminang HP dengan kemampuan perekaman video hingga resolusi 2K ini? Samsung kembali menyegarkan produk entry-levelnya dengan merilis Samsung Galaxy A13. Ponsel ini hadir dengan sejumlah peningkatan dibanding seri A12. Menariknya, peningkatan yang dihadirkan terinspirasi dari HP Samsung lain yang sukses di pasaran. Sisi desain misalnya, hadir dengan desain minimalis yang cantik. Menengok bagian bodi belakang dan desain kamera, HP entry-level ini mengusung desain mirip Samsung Galaxy S22 Ultra. Desain 4 kamera belakangnya dibuat terpisah tanpa modul sehingga terkesan unik dan mewah.
Beranjak ke bagian layar, Samsung menggunakan layar berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD. Tentu dengan layar ini kamu bisa mendapatkan pengalaman melihat foto atau video dengan lebih luas dan detail. Samsung Galaxy A22 LTE memang belum mendukung konektivitas 5G sebagaimana saudara kandungnya, Galaxy A22 5G. Namun, itu tidak masalah mengingat pengembangan 5G di Indonesia masih butuh waktu panjang. Malahan, karena tidak punya kemampuan tersambung ke jaringan 5G, HP ini jadi punya fitur yang berguna buat fotografi. Fitur itu adalah OIS yang membantu kemampuan kamera dalam kondisi low light. OIS tergolong fitur mahal karena umumnya hanya dimiliki HP flagship dan HP menengah atas. Hingga Galaxy A22 LTE beredar, tak ada HP lain di bawah 3 juta rupiah dengan fitur OIS. Spesifikasi lain dari HP ini pun cukup mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari. Di antaranya ada layar Super AMOLED dengan refresh rate 90 Hz, SoC MediaTek Helio G80, dan baterai 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat 15 Watt. Samsung Galaxy A23 hadir dengan chipset Snapdragon 680 yang punya fabrikasi 6nm. Chipset ini punya kecepatan prosesor mencapai 2,4 GHz. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 6 GB dan penyimpanan internal 128 GB yang masih bisa ditambah atau diperluas menggunakan slot micro. Fitur unggulan yang dimiliki ponsel ini adalah fitur yang mampu menstabilkan gambar optis OIS untuk meredam guncangan ketika merekam video. Galaxy A23 memiliki konfigurasi kamera yaitu 50 MP sebagai kamera utama. Samsung Galaxy A23 merupakan suksesor dari Galaxy A22 yang diluncurkan tahun 2021. Namun, desain yang ditampilkan tidak jauh berbeda dengan Galaxy A52 dan A72. Galaxy A23 hadir dengan panel LCD 6,6 inci dengan resolusi Full HD. Selain itu, refresh rate yang dimiliki mencapai 60 Hz dan Corning Gorilla Glass 5 sebagai pelindung layar. Jika Anda mencari HP Oppo terjangkau yang dirancang untuk fotografi, Oppo A17 akan menjadi opsi yang tepat. Di harga rilis 2 juta lebih sedikit, ponsel ini unggul lantaran dikemas dengan kamera utama 50 MP. Teknologi quad Bayer miliknya akan hasilkan kamera 12,5 MP secara default, gabungkan 4 piksel berdekatan jadi 1 piksel raksasa. Alhasil, kamera bisa menyerap lebih banyak cahaya dan berujung pada hasil jepretan yang lebih baik dari sisi detail dan pencahayaan. Ponsel ini juga terbilang cukup unik karena dirancang dengan sertifikasi anti-air IPX4. Meski tidak kuat saat tenggelam, setidaknya masih kokoh ketika terkena cipratan air gerimis. Sehingga membuatnya cocok untuk driver ojek daring atau tipe pengguna lain yang bermobilitas tinggi pakai sepeda motor. Benefit lain dari HP ini adalah desain bodinya yang trendy dan segar, sehingga pengguna senantiasa terlihat berkelas walau pakai ponsel seharga 2 jutaan. Vivo Y series kerap digemari karena memiliki desain berkelas meski berada pada rentang harga terjangkau. Salah satu ponsel Vivo termurah yang bisa dipertimbangkan adalah Vivo Y22, dirilis pada September 2022 untuk segmen harga 2 jutaan. Seperti biasanya, Anda dapat temukan desain kristaline matte yang tidak hanya membuat warna tetap kinclong melainkan juga menjaganya dari debu, goresan dan noda sidik jari. Di dalamnya juga sudah mengantongi sertifikasi anti debu dan percikan air berupa IP54. Cocok untuk penggunaan di luar ruangan, layar ponsel dikemas dengan ukuran 6,55 inci HD yang didukung Sunlight Screen.
Vivo melengkapi ponsel Y21 series dengan merilis Vivo Y21T. Dibanding ponsel Y21 series lain, Vivo Y21T adalah yang paling ngebut. Soalnya HP ini mengandung chipset Snapdragon 680 yang oke punya, plus RAM 6GB yang lega. Masih ada pula teknologi extended RAM untuk menambah RAM sampai 2GB. Dengan dapur pacu seperti itu, Vivo Y21T cukup bisa diandalkan untuk memainkan game secara kompetitif, apalagi layar IPS-nya hanya beresolusi HD. Alhasil beban kerja chipset tidak berat, frame rate stabil, dan baterai jadi lebih irit. Selain performa yang mantap, Vivo Y21T punya kamera utama 50 megapiksel yang cukup buat memfoto di kondisi siang maupun malam hari. Adapun penampilan Vivo Y21T masih cantik seperti HP Y21 series lain. Anda bisa memperoleh HP ini di toko online pada kisaran harga 2 jutaan. Vivo Y21T memang sudah mantap untuk aktivitas gaming. Namun, jika Anda masih ingin yang lebih lancar, Vivo Y33s bisa dilirik. Vivo Y33s sebetulnya masih ada di level yang sama dengan Y21T. Meski begitu, ia punya performa grafis yang sedikit lebih andal berkat SoC MediaTek Helio G80. Lebih-lebih RAM yang disematkannya juga kian besar, yakni 8GB plus extended RAM 4GB. Yang menarik lagi, Vivo Y33s punya sensor giroskop. Sensor ini membuat pemain PUBG Mobile bisa mengarahkan karakternya hanya dengan menggoyangkan si ponsel. Terlepas dari kemampuannya yang andal untuk bermain game, Vivo Y33s tetaplah ponsel dengan penampilan cantik. Varian warna Midday Dream yang punya lapisan khusus yang membuat noda sidik jari tidak mudah menempel. Kamera swafoto memang masih jadi andalan HP Vivo seri V. Hal itu sebagaimana Vivo V20 SE yang punya kamera swafoto 32 megapiksel. Kendati demikian, keunggulan HP ini bukan cuma itu. Sebagai contoh, layar 6,4 inci Full HD yang sudah memakai panel AMOLED. Menikmati konten foto maupun video jadi lebih asyik. Kapabilitas panel AMOLED dioptimalkan dengan adanya sensor pemindai sidik jari di bawah permukaan layar. Soal performa, Vivo V20 SE sanggup menghadirkan pengalaman mulus dan mampu menjalankan game-game ringan dengan baik. Baterai HP ini juga cukup awet dan bisa dicas dengan waktu singkat berkat teknologi pengisian 33 Watt. Satu poin yang membuat HP ini kurang adalah kemampuan perekaman videonya yang mentok di resolusi 1080p pada 30 fps.